Lahir di Jakarta pada tanggal 1 September 1989, Jelita Septriasa dinanti sebagai anak lelaki sesuai ramalan dokter yang diterima oleh pasangan Sagita Ahimsa dan Rita Emza. Maka ketika terlahir, nama Jelita disematkan tanpa rencana panjang. Septriasa adalah penjabaran dari September, Tri, dan Asa. Dan rupanya Aca, demikian Jelita disapa, memang memenuhi asa ibunya yang berdarah seni. Tumbuh di tengah keluarga yang menikmati seni dan menghargai pengetahuan, Aca berkembang mengikuti setiap detil bakat dan hasratnya. Selain diberi kesempatan begitu saja, Aca juga mencoba setiap kemungkinan untuk tampil dan dikenal orang. Ia berkesenian sejak belia dan menemukan kepercayaan diri ketika usia remaja menyapa. Ia menjejaki banyak pintu yang menawarkan kesempatan menjadi bintang meski berulang kali gagal. Sampai kemudian wajahnya muncul sebagai salah satu finalis CoverGirl dan tawaran bermain film berdatangan. Perjalanan seperti terasa ringan kemudian, berkah Tuhan seperti tersenyum pada gadis yang memang murah senyum ini. Di film keduanya yang menempatkannya bersama Nirina Zubir dan Irwansyah, Aca menyanyikan soundtrack film berjudul My Heart, sebuah lagu karya tangan dingin Melly Goeslaw dan Anto Hood. Sukses tak terbendung, lagu Melo itu disukai penikmat musik. Dan tentu saja nama Aca pun makin dikenal. Dari My Heart, Aca bukan hanya memperoleh berkah ketenaran dan uang, tetapi juga cinta. Tepatnya cinta Irwansyah. Sang lawan main jatuh hati padanya dan gayung pun bersambut. Dari semuanya, Aca adalah gadis yang ditempat dengan dasar pendidikan agama yang baik. Secara moral, ia siap menghadapi ujian yang mungkin datang dari dunia hiburan. Seperti apakah perjalanan Aca seutuhnya? Satu September 1989 ketika Rita Emza hendak melahirkan anak ketiganya, ia dan sang suami Sagita Ahimsa masih membawa dugaan bahwa sang bayi berkelamin lelaki sebagaimana dua anak sebelumnya. Tapi yang hadir di bumi bayi perempuan berparas cantik. Bayi yang kemudian diberi nama Jelita Septriasa itu pun kini dikenal sebagai Aca, pemain film dan pelantun lagu sendu gubahan Melly Goeslaw My Heart. Memandang jauh ke belakang, sukses Aca sebagai pelantun lagu rasanya tidak mengherankan. Sejak kecil, bakat seninya memang menonjol, didukung keberanian dan rasa percaya diri yang cukup karena dukungan dan kasih sayang keluarga. Aku udah nyanyi waktu itu pertama, aku belajar nyanyi lagunya Ita Purnamasari yang Cintaku padamu takkan berubah. Suaranya gak sebagus ini dulu, jelek cempreng. Karena dia banyak perhatian ke dia, percaya dirinya tuh besar, dan dia jadi penuh ambisi ya, banyak dia ambisinya, banyak keceriaannya gitu yang dia mau ingin tampil gitu. Itu memang dari kecil, dari dia kecil. Kadang-kadang tuh dia misalnya kita lagi bikin kayak kakaknya lagi bikin video begitu, terus matanya tuh dia bisa di tengah dua-duanya gitu kan. Mukanya tuh bisa bahasa tubuhnya sering lucu gitu. Meski tak diperlakukan berbeda, anak ketiga dari 6 bersaudara ini memang relatif berprestasi di bidang seni. Kecerdasan artistik Aca jauh di atas nilai rata-rata kemampuan intelektualnya. Selain berkesenian, Aca juga aktif dalam sejumlah aktivitas yang biasa dilakukan anak lelaki. Waktu kecil aku bukan termasuk orang yang pintar, tapi bukan termasuk orang yang bodoh. Jadi saya sedang-sedang saja di sekolah, bener-bener yang ya doyan main, terus doyan main basket, makanya hitam. Dan berenang, dari mulai basket, voli, bulu tangkis, sepak bola, futsal. Aduh, doyan banget deh kayak gitu. Dan waktu 17 Agustusan itu aku menang lomba panjat tebing. Jadi ya di situ sebenarnya mulai sukanya gitu. Jadi keren nih kalau misalnya gue manjat gunung beneran atau apa gitu kan. Terus bisa loncat dari atas gunung sampai ke bawah gitu, sampai ke sungai gitu, sampai pokoknya jadi yang kayak kalau jalan-jalan di mall ngiter-ngiter mau sampai dari pagi sampai sore aja masih kuat. Anak tomboy itu kini sudah jarang bergaya tomboy. Setelah mulai dikenal publik, Aca mendefinisikan ulang sebagian dirinya secara sosial. Paling tidak dari sisi penampilan, Aca lebih feminim. Hasratnya juga berkembang jauh dan terkesan menantang. Di usia 17, mimpinya memang masih labil.
tapi di benaknya menjadi menteri atau tokoh bangsa layak jadi pilihan cita-cita. Belajar hukum juga, aku pengen kuliah di filsafat juga, pengen tahu banyak filosofi, pengen memperdalam cara ngomong aku supaya nggak kelihatan kosong tapi lebih yang ada isinya gitu. Masih jauh panggang dari api, tapi Acha ingin memulai. Kita mungkin akan melihatnya menggapai mimpi atau ke ruang lain ia berlari. Siapa tahu, tapi kelak ia akan tetap ingat pernah pergi dari rumah tanpa pamit dan membuat orang tuanya panik. Rumah temen terus nggak bilang sampai dicariin sampai udah lapor polisi gitu. Jadi ya panik aja sendiri. Mungkin gara-gara aku tuh selalu bilang anaknya, tapi sekali itu aku bener-bener absen. Aku nggak bilang sama sekali kalau mau main-main setelah pulang sekolah, dan itu sampai sore sampai dicariin sampai lapor polisi gitu-gitu. Ya malu aja. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Acha Septriasa sudah menggoda mata sejak usia dini. 3 tahun usianya seorang pencari bakat memberinya tawaran menarik menjadi model majalah. Garis hidupnya pun seperti sudah mulai diguratkan dari sana. Pertamanya awalnya dari aku ikutan model dulu. Dari umur 3 tahun aku udah mulai diajak buat foto-foto di majalah. Waktu itu majalah anak, bayi, majalah ayah bunda gitu. Ikut foto di majalah dari umur 3 tahun sampai akhirnya aku mulai keterima ikut casting iklan. Waktu itu produk anak bayi juga gitu, produk anak balita gitu. Terus ya udah bantuin jadi main talent loh, tapi sampai akhirnya di usia 9 tahun aku stop gitu deh situ. Udah yang 9 tahun itu kan nanggung ya, mau iklan apa, mau jadi model yang itu kan juga harus remaja gitu kan. Jadi aku sempet ya berhenti dulu sampai akhirnya umur 14 tahun aku mulai jadi model majalah karena aku mengikuti ajang kayak cover girl gitu. Di antara rentang usia kanak ke remaja, Acha sempat merasakan sulitnya mendapatkan kesempatan tampil di depan kamera. Berkali-kali casting dicoba, gagal saja yang ia bawa pulang ke rumah. Setelah menjadi finalis Gadis Sampul tahun 2004, langkahnya pun mulai bertambah ringan. Bakat dan hasrat seperti berjalan seiring dan enggan berpaling dari langkah Acha. Ia bermain dalam film Apa Artinya Cinta dan sejak itu pula orientasi keaktrisannya pun mengental. Kalau aku bisa acting itu dari aku casting sebenarnya, dan dari aku doyan aku baca skrip, aku cepet menyerap apa yang dimauin sama sutradara, dan aku suka mainin orang lain jadi orang lain, kayak aku jadi karakter yang beda. Ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku. Di sini kau dan aku. Dan Apa Artinya Cinta, Acha mendapat kesempatan menjadi satu dari 3 bintang utama film My Heart. Filmnya memang tidak demikian melambung, tapi nama Acha dan Irwansyah menjulang berkat lagi karya Melly Goeslaw dan Anto Hoed yang mereka nyanyikan. My Heart, soundtrack dari film itu, memang meraih perhatian luas penikmat musik. Kalau banget aja aku dulu seneng banget sama lagunya mereka, tapi tiba-tiba aku dikasih lagu dan aku main di film yang lagunya juga aku nyanyiin. Itu kayak mimpi, sampai sekarang udah masih yang ini bener nggak sih? Sangat mensyukuri sekali ya, karena ya dari awal memang bukannya pesimis atau nggak ngarepin apa-apa, pengen ada hasilnya, pengen ini pengen itu. Aku optimis aja dan ternyata hasil yang dibayangkan tuh lebih dari itu.
Untuk masalah akting, pemain film serta penyanyi Acha Septriasa memang tak perlu diragukan lagi. Ditambah dengan kehadiran film baru Acha yang bertajuk Love Story yang juga Acha perankan bersama mantan kekasihnya Irwan Syah. Film terbaru Acha yang menceritakan kisah cinta anak remaja ini memang begitu spesial. Selain menyajikan kisah cinta yang mengharu biru, pengalaman syuting di alam terbuka juga menjadi cerita tersendiri bagi Acha yang makin membuat Acha sulit melupakan pengalaman syuting film Love Story-nya itu. Ya pokoknya kita lebih banyak di outdoor, terus alam lepas, jadi ya mungkin harus banyak assalamualaikum, harus banyak doa-doa juga. Jadi kesulitan secara lokasinya sebenarnya untuk pencapaian kita ke lokasinya itu aja, walaupun masih dalam lingkup Jakarta ya, maksudnya luar Jakarta kayak Jonggol, dekat Cibubur. Pengalaman seru ya mungkin ya susah ya, mau ngeringin rambut aja di sana susah gitu. Terus ya dapat penerangan juga susah, terus kamar mandi juga masih yang jadul banget, yang mungkin WC-nya benar-benar bukan jadi WC gitu, benar-benar yang tanah gitu doang. Lalu ya air bersih juga jarang gitu, jadi ya jajanan juga jarang gitu. Jadi kalau kita ke lokasi syuting tuh benar-benar udah yang bawa bekal banyak banget gitu. Selain adegan di alam terbuka yang menghadirkan cerita spesial bagi Acha, adegan mesra yang Acha lakukan dengan Irwan Syah juga menjadi bagian yang sulit dilupakan dari rangkaian film Love Story. Apalagi mengingat status mantan kekasihnya itu yang kini sudah menjadi suami bagi artis cantik Zaskia Sungkar. Lantas bagaimana Acha melakukan adegan mesra dengan sang mantan pacar? Benarkah hal itu sempat mengingatkan Acha pada adegan mesra Acha dan Irwan Syah di film-film sebelumnya yang bisa mereka lakukan dengan sepenuh hati lantaran masih berpacaran? Adegan berciuman sih sebenarnya harusnya Mas Hani juga waktu itu kita dari segi pemainnya udah sempat mikir nggak usah deh Mas ada adegan kayak gitu. Cuma ternyata emang setelah perjuangan yang diperjuangkan oleh si dua karakter ini terasa sedikit hambar ketika tidak dimasukkan adegan itu gitu. Puncak adegan akhirnya dipilih untuk cuman, walaupun kan cuma kecupan doang ya, bukan yang terlalu gimana banget gitu. Jadi ya menurut aku sih itu nggak ada salahnya ya. Maksudnya di setiap film pun, bahkan sampai Love is Cinta kemarin juga ada adegan kecupan. Dan kalau misalnya kita perhatiin dari sisi film ya, kalau selama adegan itu mendukung satu cerita dari filmnya, nggak dipaksa-paksain ya sah-sah aja. Mungkin sekarang aku lebih menghormati kan, pasti harus lebih menghormati hubungan, dan Irwan juga begitu, dia menghormati kalau aku juga udah punya pacar gitu. Jadi ya kita berdua berteman sebagaimana mestinya, dan ya udah seperti kakak adik lah, udah santai. Menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Kau datang padaku